Siapapun apapun pangkatnya bicara tentang Islam ditolak sidang jemaah yang dirahmati Allah. Anda ini orang-orang yang bisa ditipu oleh orang lain. Hari ini ada yang bicara Islam, orang yang bukan pakarnya, orang yang bukan ahlinya. Seorang tentara diwawancari tentang pendapatnya tentang Islam. Ya, pejabat-pejabat yang bukan ahli Islam ngomong tentang Islam. Bintang film, artis-artis ngomong tentang Islam. Polisi ngomong tentang Islam. Menteri ngomong tentang Islam. Jika dia tidak berhujah dengan Al-Quran, jika dia tidak merujuk kepada hadis, siapapun orangnya, selagi tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan tidak ikut bimbingan ulama mu'tabar, pendapatnya ditolak. Ketika seluruh pangkat mereka sudah tidak ada dan mereka tidak punya kekuatan lagi membela Anda, ketika semua kebohongan mereka sudah terbongkar, tipu daya mereka sudah selesai, Anda meminta tolong pada siapa? Hanya Anda meminta pertolongan Allah, maka berislamlah versi Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian, berislamlah kalian secara total versi Allah dan versi Rasulnya, bukan versi hawa nafsu para politikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita mendalami, memantapkan, menegaskan isyarat dan wasiat Allah pada surat Al-Baqarah ayat 208 tentang wajibnya setiap muslim berislam secara kafah. Kenapa kembali ini kita tegaskan? Karena sebelum hari ini tidak henti-hentinya akidah umat Islam digorogoti, akidah, fikrah, pemikiran dan prinsip-prinsip dan sikap-sikap berislam selalu digerogoti, di mana prinsip yang ada dalam Al-Quran prinsip Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Sebagian ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan as-silmi maknanya al-Islam. Sebagian ahli tafsir mengatakan as-silmi maknanya ta'ah. Maka di sini kita ambil pendapat mayoritas, yaitu yang maknanya al-Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam, baik dengan makna ketaatan, Islam secara ideologi, Islam secara sikap ketaatan, kafah totalitas. Totalitas. Berislam harus total, berislam harus sempurna. Imani Al-Quran,
mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak halal bagi Anda meragukan satu kata dalam Al-Quran, menolak satu kata dalam Al-Quran, bahkan menolak satu huruf dalam Al-Quran. Tidak ada istilah Islam baru, yang ada Islam kafah, kecuali sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman dahulu Fir'aun punya sikap terhadap wahyu. Bal'am mengatasnamakan ulama punya sikap terhadap wahyu. Haman politikus punya sikap terhadap wahyu. Tetapi semuanya membawa ke jurang neraka. Semuanya menyesatkan. Maka dalam Al-Quran dikatakan rakyat menggugat para penguasanya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Saya Allah, kami telah terlanjur mentaati pemimpin-pemimpin kami, dan kemudian tokoh-tokoh kami ternyata mereka menyesatkan kami, dan kami telah sesat yang jauh. Dia seret kami ke neraka. Terus apa tuntutan? Rakyat menuntut penguasa yang menyesatkannya. A'tihim di'afaina minal adab. Azab mereka 2 kali lipat. Tapi kalau Anda punya pemimpin yang soleh, membawa kepada akhirat, kepada sorga, kepada kesolehan, Anda wajib mentaatinya. Anda jangan mudah tertipu dengan nafsu politik orang lain. Yang tergadai itu bukan dunia Anda, tapi akhirat Anda. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para penasehatnya. Kata Umar, tahukah kalian siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Maka ketika itu mereka menjawab, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Orang yang bodoh itu orang yang mengorbankan dunia atau akhiratnya demi mendapatkan dunia. Menggadaikan akidah, menggadaikan syariat, menggadaikan ilmu, tahu kebenaran, disembunyikan kebenaran demi dapat dunia. Apakah Umar bin Abdul Aziz sudah selesai bertanya? Ternyata belum. Tapi tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Sampai di sini para penasehat tidak bisa jawab. Semuanya menggelengkan kepala. Tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Akhirnya mereka semua menyerah. Tidak tahu wahai khalifah. Khalifah berkata, orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu adalah orang yang menggadaikan akhiratnya, menghancurkan akhiratnya demi dunia orang lain. Demi dunia orang lain. Inilah penyakit umat hari ini. Di negeri muslim, di negeri mayoritas suaranya tergilas. Kenapa? Karena mereka telah mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Lebih tolol dari yang bodoh. Inilah keadaan hari ini. Mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Hal itu sedang terjadi di sisi para ilmuwan, kaum cendekiawan. Penyakit yang terbesar berkhianatnya kaum cendekiawan.
Musibah yang terbesar jika kaum cendekiawan yang berkhianat. Cendekiawan tidak jujur dengan ilmunya. Cendekiawan tidak jujur dengan ilmunya. Cendekiawan menipu orang-orang bodoh. Mereka Bal'am dan Haman. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mungkin juga di suatu negeri bicara jujur dengan ilmu itu tidak mudah. Bicara jujur dengan ilmu itu beresiko. Tapi jangan Anda gadaikan. Jangan Anda gadaikan nama besar Islam ini untuk kepentingan nafsu Anda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang bertentangan dengan Islam kafah, didengung-dengungkan hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa itu? Sipilis, sekuler, liberalis, pluralis, dan sosialis. Keempat sipilis itu yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama di tahun 2005 bahwasanya sipilis haram dan tidak boleh ada di Indonesia. Keempat-empatnya ajaran sekuler, kemudian liberalis, pluralis, kemudian sosialis. Hari ini kembali dikemas dengan kemas yang baru, namanya moderasi. Anda cari nanti di akhirat Tuhan moderasi Anda. Karena nanti setiap orang dikumpulkan oleh Allah, kata Allah ketika di pengadilan, kalian temui Tuhan kalian lain, Tuhan-Tuhan kalian. Maka yang menyembah matahari, diwujudkan matahari oleh Allah, dia ngumpul sesama penyembah matahari, nanti ngumpul dengan Tuhannya masing-masing. Islam Nusantara ngumpul sama Islam Nusantara dengan cari Tuhannya Islam Nusantara. Islam moderasi kumpul dengan Islam moderasi, cari Tuhan Islam moderasi. Ketika itu Anda semuanya tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Apa Anda tidak bisa bertahan dengan akidah Anda? Untuk bertahan tidak ditipu orang sampai akhir hayat Anda dengan sisa-sisa umur Anda ini, bodohnya Anda. Bisa Anda bertahan konsisten dengan Allah, konsisten dengan Rasul sampai menamatkan sisa umur Anda ini husnul khatimah. Dikemas Islam Nusantara, isinya sipilis. Dikemas moderasi Islam, isinya juga sipilis. Sekuler, liberalis, pluralis, dan sosialis, komunis. Tahun 2005, buka Google, Fatwa Majelis Ulama 2005. Mestinya mengangkat Menteri Agama itu Presiden meminta pertimbangan Majelis Ulama supaya kebijakan Menteri Agama tidak bertentangan dengan Majelis Ulama. Na'udzubillah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahun 57 Kongres Umat Islam di Palembang, ulama-ulama se-Indonesia kongres di Palembang bulan September, bicara tentang komunis 8 September sampai 11 September. Diputuskan 5 poin, diantaranya komunis itu adalah haram, kafir. Poin kedua, siapa saja yang terjebak yang berkeyakinan komunis, berpolitik komunis, maka dia sudah murtad, tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslim, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi ahli waris, dan kemudian tidak boleh dimakamkan di makam umat Islam. Sudah tuntas oleh ulama, sudah tuntas.
yang terjebak karena kebodohan dipandang sesat, umat Islam harus merangkulnya kembali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah penyakit-penyakit yang menggerogoti Islam kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Apa maksudnya? Langkah sekuler ideologi setan. Apa itu sekuler? Memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Itu sekuler. Ideologi seperti itu ittiba'u syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ittiba' syaitan. Plural, liberalisme, ittiba' syaitan. Pluralisme, ittiba' syaitan. Sosialis, komunis, ittiba' syaitan. Itu ideologi syaitan. Ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, pakai inna, sesungguhnya dia setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Umat Islam wajib tolak itu. Aduwwum mubin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita rawat negeri-negeri kita ini dengan kesolehan, dengan Islam yang kafah, dengan kesolehan, dan kemudian kita wariskan kepada generasi yang soleh juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini jadi renungan bagi kita, Islam kafah sampai akhir hayat kita. Kemudian jika Anda berpaling, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul, dan sudah banyak rasul sebelumnya meninggal. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika Muhammad meninggal dunia kalian balik kepada jahiliyah? Ayat ini ditafsirkan oleh hadis. Suatu hari nanti bapak-bapak dikumpulkan, Nabi punya telaga di akhirat, siapa yang menempat telaganya selamat di padang mahsyar. Begitu hebatnya, dahsyatnya padang mahsyar, siapa yang meminumnya selamat. Nabi biarkan Hawariyun, Nabi Isa, umat nabi-nabi lain yang soleh meminumnya. Ditunggu dengan Nabi, dilayani oleh Nabi dengan senang oleh Nabi Muhammad. Dia harap umatnya yang datang. Datanglah umatnya, senang hati Nabi, umatku datang. Tapi ketika umatnya akan meminum, turun dinding penutup sehingga tidak bisa umatnya minum. Dia protes pada Allah, ya Allah, kenapa umat Nabi lain kau biarkan minum, sementara umatku yang kuharapkan engkau halangi? Ini telaga untukku ya Allah. Tapi ketika itu Allah berkata, hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, yang qalibu ala akibai. Ini ayat. Mereka berpaling ke jahiliyah dan merusak agama, sehingga ada Islam Nusantara, ada moderasi, ada sekuler, ada liberalis, ada pluralis. Maka mereka tidak diizinkan Allah meminum air telaga, isyarat dia akan bermasalah di akhirat pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Jika kalian berpaling, tergelincir, berubah, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan ayat dilengkapi dengan keterangan hadis, fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana.